kesulitan, tingkat kesulitannya. Oke, saya coba pelan-pelan ini, mudah-mudahan tidak banyak salahnya. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Andi, nama lengkapnya Andi Rosilala, dari UT Surakarta, atau itu sering disebut UT Solo. Saat ini sebenarnya saya masih semester 8, masuk semester 8, tetapi alhamdulillah sudah terjaring untuk yudisium di semester ini, karena kemarin semester 7 itu sudah menyelesaikan karil dan lain sebagainya. Jadi ya disebut mahasiswa ya masih sebenarnya, tapi sudah terjaring yudisium seperti itu. Baik, seperti saya sampaikan tadi, ini masuknya di semester 7, jadi ini cukup advance secara pemahaman. Makanya pada malam hari ini saya coba untuk tidak banyak rumus dulu, karena itu pasti langsung bikin shock untuk pertemuan 2, 3, dan 4. Jadi malam hari ini saya coba mengenalkan secara umum dulu, meminimalkan rumus-rumus atau persamaan matematika, lebih banyak membangun intuisi seperti itu. Jadi saya sebutnya pengenalan perspektif Bayesian. Jadi pengenalan aja sifatnya. Jadi nanti ada beberapa games, ada beberapa quiz untuk meminimalkan definisi-definisi formal yang bersifat matematis kayak gitu. Nah, saya selalu sebut apa namanya teorema Bayes itu sebagai sesuatu yang menakjubkan dari rumus yang sederhana, tetapi aplikasinya sangat luar biasa. Jadi ini kita sebut the amazing Thomas Bayes gitu. Nah, yang mau saya sampaikan pada malam hari ini singkat saja, sederhana. Pertama mungkin kita kenalan dulu si Tom Bayes ini siapa sih gitu. Terus kenapa sampai sebegitu pentingnya untuk dipelajari, bahkan kalau di S2 itu jadi konsentrasi atau peminatan tersendiri Bayesian ini. Hingga apa sih karya tulisnya dari Tom Bayes ini, karyanya apa saja. Lalu kita mulai masuk sedikit ke definisi Bayesian itu apa, tapi bukan dengan formulasi matematika yang rigid. Setelah itu nanti ada beberapa trivia quiz yang coba kita apa ya, kita tes lah teman-teman seberapa familiar dengan Bayesian itu sendiri. Lalu Bayesian itu di kehidupan sehari-hari seperti apa, seperti itu. Nah, lalu nanti akan juga saya perkenalkan istilah dua mazhab atau dua kelompok, dua grup besar di statistika yang nggak mungkin dipersatukan, selalu bertentangan, yaitu kelompok frekuentis dan kelompok Bayesian. Seperti itu. Lalu ada beberapa nanti soal-soal yang membandingkan kedua pendekatan ini. Pendekatan frekuentis itu kalau ada soal yang sama, pendekatannya seperti apa, Bayesian itu seperti apa. Jadi kita coba main-main seperti ini ya. Baik, pertama kita masuk ke kenalan siapa nih Tom Bayes ini siapa. Jadi secara latar belakang keluarga, dia itu lahir di tahun di abad di awal abad ke-18, tepatnya 1702 di London. Bapaknya namanya Joshua. Bapak Joshua ini seorang pendeta sebenarnya, cuma alirannya pendeta Presbyterian. Jadi bukan dari Kristen mayoritas di Inggris sana. Jadi dia kalau gereja Presbyterian itu cabang dari Protestan sebenarnya yang banyak berkembang di Skotlandia. Jadi kelompok ini tuh tidak punya hierarki terhadap gereja Katolik, sehingga disebut nonkonformis. Jadi banyak menentang gitu. Protestan itu kan banyak yang bertentangan dengan gereja seperti itu. Nah, itu kategori yang nonkonformis. Nah, dari keluarga yang seperti itu, Thomas Bayes ini lahir seperti itu. Jadi dia bukan orang yang, nah, dari sisi pendidikan, dia tuh sempat mengenyam pendidikan di Edinburgh dari tahun 1719 sampai 1722, tapi tidak secara fokus mendalami matematika. Jadi dia mendalami logika dan teologi. Nah,
Apa kaitannya dengan kenapa disebut dari kalangan Presbyterian atau nonkonformis? Karena di Inggris Raya sana, ketika bukan belajar berasal dari gereja Anglikan, itu agak sulit masuk ke komunitas akademik pada saat itu. Jadi artinya dari latar belakang keluarga, Thomas Bayes ini agak sulit untuk diterima di komunitas akademik yang elit seperti itu, karena berasal dari uh, kalangan Kristen Presbyterian seperti itu. Nah, ya, kalau dari karyanya, ini menarik sebenarnya. Uh, Bisa dicek di sini di link yang saya sebutkan di layar. Jadi ada Bellhouse namanya, itu meneliti manuskrip karya dari Thomas Bayes seperti itu. Dan sampai meninggalnya, dia itu karya utama dari Bayes itu tidak spesifik terhadap apa yang disebut kita sekarang teorema Bayes ini. Dia memang memiliki ketertarikan terhadap matematika, logika, dan filsafat, tetapi tidak pernah menjadi akademisi profesional seperti itu. Berbeda jauh dengan orang ilmuwan seangkatan dengan dia, yaitu Newton, Leibniz, de Moivre. Itu karyanya monumental sekali dan banyak mempengaruhi bidang matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Paling tulisan dari Bayes itu seperti tulisan Deret Tak Hingga, terus ada doktrin atau teorema-teorema tentang peluang, hanya biasa saja. Tetapi yang menarik di sini, sampai meninggalnya Thomas Bayes tahun 1761, artinya dia meninggal di usia 60, itu karya tentang teorema Bayesnya itu tidak ada yang mengenal. Baru ada teman dekatnya dia, teman gerejanya, namanya Richard Price, itu mempublikasikan, menemukan karya tulisnya dia, dan mempublikasikan bahwa Thomas Bayes ini punya karya monumental di bidang peluang seperti itu. Itu disebut posthumous gitu. Jadi terkenalnya setelah meninggal. Bayangkan dia meninggal tahun 1761, tapi karyanya itu baru dikenal luas atau mulai dipublikasikan oleh Richard Price itu 1763. Jadi sebenarnya kalau dari sisi komunitas akademik, Bayes ini biasa banget gitu. Coba bandingkan dengan orang-orang seangkatan dari Tom Bayes. Dia seangkatan dengan Isaac Newton, ya kan yang saya sebutkan tadi, ada Euler, ya kan, David Hume, Bernoulli, Thomas Simpson dan lain sebagainya. Karya-karyanya sangat berbeda jauh dengan Thomas Bayes gitu. Nah, walaupun seperti itu, dia baru terkenal setelah meninggal, ternyata karya-karyanya sangat monumental dari bidang itu tadi. Nah, ini tadi dia meninggal tahun 60 di usia 60, esainya diterbitkan 2 tahun kemudian oleh sahabatnya, sesama orang gereja dari Presbyterian atau nonkonformis, namanya Richard Price. Dia mengedit, menyusun dan menyebarkan pemikirannya ke komunitas ilmiah. Seperti itu. Jadi cukup beruntung sebenarnya Bayes ini karena ada Richard Price ini yang teman baiknya. Seperti itu. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya intisari dari tulisan awal atau manuskrip dari Bayes ini? Biar tidak ngantuk dengerin saya ngomong. Saya ada satu video, ini kita nonton sebentar, berasal dari YouTube channelnya ini, Stand Up Math. Jadi ada matematika yang dibikin komedi, cukup menarik. Jadi dia menceritakan bagaimana isi buku itu dengan eksperimen seperti itu. Mudah-mudahan dapat tersampaikan dengan baik ini ya. Mohon sabar sedikit, HP-nya nge-lag, laptop yang nge-lag.
Cuma ini sangat disayangkan karena subtitlenya di YouTube channelnya ini dimatikan. Tapi saya sudah menyiapkan satu transkrip untuk bisa kita dengarkan bersama-sama. Ini cukup panjang, 13 menit, tapi kita nggak full menontonnya, hanya awal-awal saja, terutama di bagian eksperimen, bagaimana sih Thomas Bayes itu menemukan eh, teorema itu, kayak gitu. Oh, tidak. Jadi yang menjelaskan ini bukan komedian, tapi dia seorang ahli matematika dari Cambridge yang berusaha jika dalam komedi seperti itu. Namanya Hannah Frey. Suaranya kedengeran nggak ya? Videonya belum muncul, Kak. Suaranya juga belum muncul untuk videonya. Oh, videonya belum muncul. Coba. Kayaknya laptop saya yang nge-lag sih. Oke, kayaknya bagian ini kita skip dulu. Nanti linknya aku bagi aja, karena ternyata sambil Zoom, sambil nonton YouTube, laptopku kurang support. Kita balik ke PPT ya. Ya, bagian eh, videonya nanti kita skip dulu aja ya, karena nggak support ternyata ininya. Kita balik dulu aja ke PPT. Jadi intinya dari video itu aku kasih gambaran sedikit aja bahwa si siapa namanya, si Hannah Frey itu bikin eksperimen dengan temannya yang cowok tadi dengan cara disuruh melempar sebuah apa ya, semacam bola tapi yang tidak bisa memantul seperti itu. Di lemparan pertama tidak baru dikasih tahu posisi lemparannya itu secara garis bujur lintang dan ini apa, lintang utara lintang selatannya diberitahu seperti itu. Lalu di lemparan berikutnya dia dites apakah bisa mengetahui posisi lemparannya itu relatif terhadap lemparan pertamanya. Nah, itu yang disebut nanti dengan update prior atau posterior gitu. Nanti selengkapnya bisa me- menonton video itu. Nanti ada linknya yang aku berikan di PPT-nya. Baik, balik ke PPT aja. Mudah-mudahan nanti ada beberapa game yang bisa support apa dijalankan.
ini sampai nah ini tadi ya intisarinya. Nanti link YouTube-nya bisa ditonton sendiri. Nah, ini sedikit aja. Saya janji nggak banyak-banyak memberikan eh, rumus. Mungkin beberapa di antara kita sudah tahu rumus dari bias itu seperti ini yang ditampilkan. Ada yang menampilkannya A dan B, ada yang X dengan Y, ada yang delta dan lain sebagainya. Itu hanya pilihan simbol aja. Tetapi teorema Bayes itu sebenarnya mengatakan apa sih? Jadi teorema itu mengatakan bagaimana kita memperbaharui peluang atau probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti atau informasi baru yang diperoleh di kemudian hari. Atau dengan kata lain, cara kita memperbaharui keyakinan kita terhadap suatu kejadian atau bisa disebut juga dengan hipotesis berdasarkan data baru yang muncul. Seperti itu. Nah, kalau perhatikan di sini, rumus yang awal ini, misalkan di sini. Jadi yang bias itu kan di sini, dia mencari posterior. Nah, tapi di sebelumnya dia harus mengetahui likelihood-nya atau kecenderungan datanya. Seperti itu. Nah, data baru itu apa di sini? Ada prior. Data kita lihat informasi lamanya seperti apa, lalu ada marginalisasi namanya, PP. Nah, bentuk ini dengan yang bentuk sebelahnya yang ini itu sama sebenarnya. Ini P, B given E, lalu di bawahnya yang beda. Jadi marginalisasinya itu, atau ada yang disebutnya normalisasi, itu adalah bisa dijabarkan seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau dibuat general, ini juga sama bentuknya, cuma dia bikin eh, ada sub J, seperti itu. Jadi ketika ini dijumlahkan, tidak perlu panjang seperti ini, cukup pakai sigma. Seperti itu. Nah, kalau yang bagian ini penyederhanaan tadi dengan awalnya itu sama dengan yang ini untuk data diskrit. Nah, sedangkan untuk data continuous bentuknya seperti ini sudah diintegralkan seperti itu. Ini bentuk rumusan-rumusan dasar dari Bayesian yang nanti akan dikembangkan dalam beberapa aplikasi. Nah, rumus kayak gini nggak usah dihafalkan. Kalau ada yang coba uh, membuat jembatan keledainya itu dengan AB 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 gitu kan. Karena PAB istilahnya, terus ini kalau dibalik kan PAB terus A per B. Jadi AB-nya dua kali gitu. AB 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 seperti itu. Tapi itu nggak penting. Kita yang penting paham dulu apa maksudnya. P given E, PE dan PB itu apa seperti itu. Terus bentuk seperti ini juga maknanya apa. Itu yang coba kita nanti apa ya bikin permainan sedikit biar kita dapat konteksnya seperti itu. Tidak hanya main memasukkan rumus. Baik, kita masuk ke slide 11. Nah, sebelum masuk ke ini sedikit lagi terkait aturan peluang. Jadi teorema Bayes itu diturunkan dari peluang bersyarat. Jadi ketika kita memahami bahwa peluang A dan B itu sama nilainya dengan peluang B dan A. Seperti itu. Nah, kalau melihat aturan perkalian seperti ini rumus peluang bersyarat yang umum yang kita tahu seperti itu bahwa peluang B jika diketahui A itu sama dengan peluang B dan A dibagi dengan peluang A. Ini dasar sekali. Dari SMA sebagian besar kalau kita anak IPA itu sudah tahu. Nah, ini kita coba kalikan silang. P peluang B dan A sama dengan P peluang B jika A benar, kalikan peluang A. Nah, kalau dibalik, peluang A
Jika B benar, ditulis seperti ini, lalu dikalikan silang, maka ketemulah rumus Bayes itu. Itu sederhananya seperti itu. Jadi kita hendak mengatakan bahwa teorema Bayes itu dasarnya adalah peluang bersyarat. Cuma nanti disebutkan bahwa Bayes itu adalah inverse dari conditional probability atau kebalikan dari peluang bersyarat itu sendiri. Tapi dasarnya ini, rumus-rumus dasar dari peluang bersyarat itu sendiri. Baik, lanjut dulu. Nah, coba kita main-main sedikit ya. Ini nggak ada rumus di sini, cuma logika aja. Disebutkan bahwa jadi kalau ada soal adalah ini, review rumus tadi. Di satu asrama ada 30 mahasiswa, ya. Dari 30 itu, 9 diantaranya wanita. Gitu. Gampang sekali lah. Gitu. Nah, dari 30 itu juga 12-nya mahasiswa. Nah, dari 12 mahasiswa statistika itu, 4 diantaranya wanita. Kayak gitu. Nah, pertanyaan sederhananya, peluang biasa. Berapa peluang bahwa mahasiswa itu adalah wanita? Berarti kan P, W gitu kan simbolnya. Berapa wanitanya tadi ada 9. Berapa jumlah mahasiswanya 30, berarti 9 per 30. Gampang sekali. Ini hanya untuk review. Lalu kalau ditanya lagi, berapa peluang mahasiswa jurusan statistika? Tadi dari jurusan statistika ada berapa? Ada 12 mahasiswa. Ya 12 bagi 30, total mahasiswanya. Masih sangat gampang ya. Lalu kalau ada pertanyaan lanjutannya, berapa peluang mahasiswa tersebut wanita dan berasal dari jurusan statistika? Nah, ada kata-kata dan di sini. Maka rumusnya jadi ini, ya kan? Peluang W dan S, kalau statistikanya disebutkan ini, ada berapa tadi mahasiswa statistikanya dan dia adalah wanita, ada 4. Gitu. Tapi dibandingkannya dengan total mahasiswa, berarti 4 per 30. Seperti itu. Nah, yang mulai masuk bias itu di sini. Berapa peluang mahasiswa tersebut wanita jika diketahui ia berasal dari jurusan statistika? Seperti itu. Jadi udah ada peluang bersyaratnya di sini. Peluang mahasiswa tersebut wanita dan jika diketahui dia berasal dari jurusan statistika, maka penulisannya adalah P W given S, atau jika diketahui dia adalah berasal dari statistika. Kalau dari data tadi gampang, mahasiswa wanitanya dari statistika ada 4, total mahasiswa statistikanya ada 12. Berarti kan 4 per 12. Ini bisa kita tuliskan secara rumus peluang bersyarat tadi dengan ini. Jadi P W given S itu bisa ditulis dengan P W dan S dibagi PS. Seperti itu. P WNS ini 4 per 30, ya. 4 per 30 dibagi PS. PS-nya berapa ini? PS-nya tadi. Berarti 12 per 30. Berarti kan ketemunya sama. Ini 30 penyebut sama-sama dicoret, ketemu 4 per 12 sama. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhirnya. Berapa peluang mahasiswa tersebut wanita jika diketahui dia bukan dari jurusan statistika? Nah, ini sudah pengembangan sedikit. Tapi ini masih terkait dengan peluang bersyarat. Tentu penulisannya seperti ini, wanita jika diketahui bukan statistika atau S aksen gitu. Jadi diketahui seperti ini tadi, sama rumusnya, peluang bersyaratnya ini. Berapa wanita yang bukan dari statistik? Kalau yang statistik dari wanitanya ada 4, 4 dari 9. Berarti yang bukan dari statistik wanitanya ada 5. 5 dari berapa total mahasiswa? 30, berarti 5 per 30. Dibagi dengan peluang bukan statistika. Nah, tadi yang statistika ada berapa? Ada 12. Kalau bukan dari statistika berarti 12 dikurangkan dari 30, berarti 18. 18 per 30. Ketemu 5 per 18. Seperti itu. Nah, ini review-review singkat ini nilainya sama seandainya kita pakai peluang bersyarat. Sama saja. Seperti itu.
Ini untuk refresh saja. Jadi saya sengaja tidak mencantumkan apa namanya rumus-rumus di sini, hanya membangun intuisi saja. Coba kita lanjutkan. Nah, jadi itu baru peluang bersyaratnya, belum masuk Bayesiannya. Pasti ribet banget gitu. Jadi yang kita perlu bangun adalah intuisi atau mentality dari Bayesiannya itu sendiri. Nah, sebelum masuk, jadi di statistika itu ada tiga mazhab besar sebenarnya, tetapi mazhab satu dan dua itu bisa digabungkan, yang saling apa ya, saling nggak ketemu gitu loh perspektifnya itu atau pandangannya. Pertama ada disebut eh, pandangan klasik, di mana klasik itu memandang peluang itu sebagai jumlah kemungkinan yang diketahui dan seimbang. Nah, rumusnya seperti yang kita biasa ketahui, jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah total kemungkinan. Seperti itu. Contoh-contoh umumnya misalkan dadu ataupun kartu remi dan lain sebagainya. Misalkan di sini contoh dapat kartu as adalah ada berapa kartu as dalam satu kartu, ada empat. Ada berapa total kartu, ada 52. Berarti 4/52. Sesederhana itu klasik. Setelah itu ada pandangan frekuentis namanya. Frekuentis itu agak mirip dengan klasik, tapi dia bedanya berdasarkan frekuensi kejadian dalam percobaan berulang. Jadi dia ada frekuensi yang dihitung, gitu. Jadi jumlah kejadian yang diamati dibagi dengan jumlah total percobaannya, seperti itu. Ada eksperimennya di situ. Contohnya dari 250 kali kita dapat kartu as, dari 5.000 kali percobaan, maka peluangnya adalah 0,05. Gitu. Frekuensi itu seperti itu. Nah, mazhab ketiga itu disebut Bayesian. Dia berbeda dengan klasik dan frekuentis. Dia tidak melihat apa namanya frekuensinya atau percobaan berulangnya, tapi ya dia melihat adalah prior atau keyakinan awal dari data itu. Makanya disebut di sini posterior tadi itu senilai dengan prior dan likelihoodnya. Misalkan awalnya yakin peluang mendapatkan kartu as itu 5%, tapi setelah datanya diupdate dia menjadi 7% seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, seperti apa kayak masih abstrak ya. Oke, kita main-main lagi ya. Itu gampangannya gitu. Nah, saya ada kuis sedikit. Eh, apakah kita itu mentalitasnya frekuentis atau Bayesian? Seperti itu. Mas Bukti mungkin bisa ini ya, slide-nya bisa dinyalakan atau nah, ada kuis untuk apa namanya? Mengetes kita apakah kita itu frekuentis atau bukan atau Bayesian. Mudah-mudahan yang bagian ini kita apa nggak ngelek ya. Coba di apps. Jadi nanti ada 5 pertanyaan. Teman-teman jawab setuju atau tidak setuju saja. Waktunya 20 detik. Nggak usah, bukan hitungan. Cuma nanti apa namanya bisa menunjukkan secara mindset atau mentalitas dari teman-teman itu Bayesian atau frekuentis seperti itu. Kabar ya. Intinya emang sinyalnya atau visinya kemarin baru tahu kalau dari apa dari Mas Mukti kalau Zoom itu bisa terintegrasi dengan Slido.
sepertinya harus dibikin ulang. Oke. Mungkin aku bagikan ininya di link chat aja. Tapi di apa di Zoom kelihatan nggak yang app Slido ini? Oh iya, sudah muncul. Silakan eh, bergabung atau baru ada dua partisipan ini dari admin sama Mas Mukti. Mungkin peserta lain bisa klik sebelum masuk ke pertanyaan pertama. Silakan untuk apa Slido pollingnya bisa diklik. Nanti kalau sudah minimal separuh bisa kita mulai nanti. Oke ya, cukup kayaknya. Coba pertanyaan pertama. Satu pertanyaan ini ada 20 detik. Jadi cukup setuju tidak setuju aja jawabannya. Nanti kita mulai dan pindah ke soal berikutnya itu bareng-bareng. Oke, soal kedua. Sudah jawab semua? Oh ya, 88 sudah jawab. Oke, soal ketiga. Cuma ada 5 kok ini soalnya. Oke, soal keempat. Masih kurang lebih yang jawab 50-50 nih kayak setuju tidak setuju. Ya nggak apa-apa. Lagi-lagi ini tidak ada jawaban salah benar, tetapi untuk menunjukkan kalau kita itu mindsetnya masih Bayesian atau frekuentis kayak gitu. Oke, soal terakhir. Oke, kita udah selesai ya semuanya waktunya. Kita lihat leaderboardnya atau hasilnya. Ada yang dapat benarnya satu, ada yang dua, ada yang tiga maksimal. Berarti. Nah, apa sih artinya dua dan tiga? Nah ini saya share lagi.
Aku share. Jadi yang udah kelihatan belum? Yang jawabannya apa benar satu tadi, itu kamu orangnya masih frekuentis banget ya kan ceritanya. Gitu. Jadi dia masih yang klasik dengan frekuentisnya kayak gitu. Tapi yang sudah berhasil jawab benar 2 sampai 3 itu sudah mulai antara frekuentis sama Bayesian mendekati itu. Nah, karena dari tadi belum ada yang berhasil menjawab sampai 4 dan 5, berarti secara intuisinya atau mentalitasnya belum Bayesian gitu. Karena memang Bayesian itu berbeda sekali pendekatan. Frekuentis itu adalah yang sudah kita pelajari mungkin sejak SMA ketika kita mempelajari tentang peluang. Bahkan di awal-awal sebagai mahasiswa statistika itu pendekatannya frekuentis banget. Jadi jawaban atau hasil tadi yang teman-teman jawabnya ada yang apa benarnya 1 sampai 3 itu tidak mengherankan karena memang sejak awal kita memang mempelajari statistika itu dari sudut pandang frekuentis seperti itu. Nah, satu lagi ada satu uh, game lagi untuk kita coba membangun mentalitas itu tadi untuk mengecek karena kan tadi udah ketahuan nih ternyata kita frekuentis banget kayak gitu. Nah, ini soal trivia, soal santai lah trivia itu. Nanti jawabannya bisa diketik di ini ya, di apa, di kolom chat ya. Jadi kalau ada seorang perempuan, ya katakanlah usianya 50 tahun, dia nggak punya gejala sebenarnya, tapi mau ikut pemeriksaan rutin aja, kayak gitu, terkait potensi atau kecenderungan dia untuk dapat kanker serviks atau tidak. Lah kebetulan setelah ikut tesnya itu, tes rutin padahal dia sendiri nggak punya keluhan gitu. Hasil tesnya kok positif gitu. Nah si perempuan ini langsung khawatir, bener nggak ya saya kena kanker kayak gitu. Nah setelah dia mencari tahu dari beberapa jurnal gitu, ternyata prevalensi atau kecenderungan orang 50 tahun ke atas untuk kena kanker serviks itu cuma 1% sebenarnya. Dan setelah dia bertanya ke yang mengetes, berapa sih akurasi alat tesnya itu kayak gitu. Ternyata dia bilang 90% akurasinya. Nah, melihat informasi itu, kira-kira teman-teman bisa bantu nggak si ibu 50 tahun ini, berapa peluangnya dia benar-benar kena kanker serviks karena hasil tesnya positif? Kayak gitu. Ini ada A sampai E, mungkin bisa di kolom chat aja. Ini tebak-tebakan berhadiah aja. Nggak usah. Kalau ngitung beneran ya silahkan, tapi intuisi aja dulu. Kayak gitu. Jadi dia ikut tes uh, kanker serviks, hasilnya positif kayak gitu. Dia udah deg-degan nih. Nah setelah itu dia coba cari tahu dari beberapa penelitian ilmiah, ternyata usia 50 tahun ke atas itu kecenderungan kena kankernya cuma 1% ternyata. Tetapi akurasi alat tes yang dipakai dia itu oleh dokter itu 90% akurasinya. Nah, berapa nih peluang si ibu ini benar-benar kena kanker serviks karena hasil tesnya positif? Kayak gitu. Ada yang jawab D, ada yang B, ada yang E, ada yang D. Wah, ini ada juga yang E sama D. Oke, yang jawab B itu masih pendekatan frekuentis ya. Jadi melihat tingkat akurasinya alat itu. Tetapi yang sudah menjawab D, apalagi E, ya, dia sudah mulai memasukkan unsur baru. Coba kita perhatikan sekarang. Eh, Jawabannya ada di slide berikutnya. Ya, betul tadi jawabannya D.
8%. Sebenarnya nggak 8% pas, 8, sekian persen. Tapi dari mana dapatnya? Nah ini, coba kita perhatikan. Eh, Prevalensi itu kan 1% tadi disebutnya ya. Itu peluang kanker, peluang kena kanker 0,01. Nah, otomatis peluang tidak kena kanker atau peluang keaksen itu ya 100 dikurangi 1 kan 99%. Nah, akurasi alat tadi kan 90%. Nah, akurasi tadi itu apa sih artinya? Akurasi itu artinya tingkat sensitivitas atau ketika hasilnya positif, ya kan, peluangnya positif karena benar-benar ada kanker. Jadi positif dulu karena dia punya kanker. Itu akurasi alat 0,9. Jadi peluang hasilnya positif karena yang bersangkutan itu ada atau mengidap kanker. Seperti itu. Nah, itu disebut kalau di bidang kesehatan itu sensitivitas. Menebak benar positif atau true positif. Sebaliknya dari sensitivitas itu ada namanya spesifisitas atau false positif. False positif itu ya sebaliknya kayak gitu. Berarti kan 10%-nya kalau dia berhasil menebak benar itu 90, berarti salahnya itu kan 10%. Nah, ini rumusnya tadi yang ditanyakan. Berapa peluang si ibu tadi benar-benar kena kanker, peluang kanker, ketika hasil tesnya positif. Kayak gitu. Ya, rumusnya seperti Bayesian tadi. Peluang positif jika benar-benar punya kanker, dikalikan peluang kena kanker, dibagikan peluang positif. Nah, ini yang disebut normalisasi atau marginalisasi. Peluang positif itu didapat dari mana sih? Peluang positif itu didapat dari dua aspek. Sensitivitas, yang ini, atau spesifisitas. Nah, peluang positif itu dari memperhitungkan dua aspek ini, yang dimana menjadi ciri khasnya dari Bayesian itu sendiri. Peluang positif, hasilnya positif karena benar-benar punya kanker itu kan tadi 90% ya, jadi 0,9 dikalikan peluang kena kanker, di mana itu 1%, 0,01. Ditambah dengan peluang positif karena tidak kena kanker atau spesifisitas itu tadi, ini kan, ya kan? Jadi dia disebut positif padahal salah kayak gitu. Makanya disebut false positif. Itu 0,1 atau 10%. Dikalikan dengan peluang tidak kena kanker. Peluang tidak kena kanker berapa? Ya sebaliknya tadi kan. Karena cuma 1% peluang kena kankernya, berarti tidak kena kankernya 99%. Nah itu kalau dikalikan dan dijumlahkan hasilnya 0,1808. Nah itu dimasukkan ke sini, 0,9 dikalikan 0,01 dibagi dengan 0,108, hasilnya 0,0833 atau kalau dibulatkan 8%. Jadi kebayang ya, tadinya ibunya itu udah takut dia kena kanker itu sebesar 90%, ya kan? Tetapi kalau memperhitungkan prevalensi, memperhitungkan sensitivitas alat kanker itu sendiri, alat tesnya itu sendiri, ketika itu dimasukkan sebagai pertimbangan, ternyata langsung turun drastis dari 90% pemikiran frekuentis menjadi hanya 8%. Kayak gitu. Nah, inilah yang disebut dengan mengupdate ini. Prevalensi itu sebagai mengupdate data. Kalau kita tidak punya data tentang 1%, kita pasti khawatir. Jangan-jangan saya benar-benar kena kanker nih, karena hasilnya positif kayak gitu. Tetapi karena kita punya data bahwa biasanya orang yang 50 tahun ke atas yang kena kanker itu ternyata cuma 1%, itu sangat kecil sekali. Makanya ketika dimasukkan hanya 8,3. Seperti itu. Ini tadi sudah. Nah, apa sih perbandingan frekuentis sama Bayesian itu? Nah, kita coba pahami di sini. Jadi orang frekuentis itu memahami probabilitas atau peluang itu sebagai frekuensi jangka panjang yang dilakukan diulang-ulang terus-menerus. Sedangkan Bayesian
itu melihat tingkat keyakinan subjektif kayak gitu dari suatu peristiwa. Misal, kalau ada kata-kata gini, peluang Bapak Prabowo, misalkan ini masih Pilpres ya, sering kan kita dengar survei mengatakan peluang Bapak Prabowo menang Pilpres itu 70%. Kira-kira itu pernyataan frekuentis atau Bayesian? Peluang Prabowo menang Pilpres 70%. Itu frekuentis atau Bayesian? Di chat aja Frekuensis. apa? Frekuentis. Terus apalagi? Frekuensis. Frekuentis. Itu pernyataan Bayesian. Karena kalau frekuentis itu mewajibkan pilpresnya diulang terus menerus sehingga datanya ajek di 70%. Kan namanya pilpres nggak mungkin diulang-ulang terus kan. Kecuali ada gugatan itu pun maksimal 2 kali. Frekuentis itu kata kuncinya frekuensinya jangka panjang. Jadi dia harus ada pengulangan berkali-kali untuk mendapatkan satu peluang seperti itu. Nah, sedangkan Bayesian dia mengatakan 70% itu karena ada keyakinan sebelumnya. Misalkan di daerah A, ya kan? Di daerah A ternyata ngobrol-ngobrol orangnya Prabowo banget nih, orang Gerindra banget nih kayak gitu. Dia punya keyakinan, oh berarti Prabowo daerah sini menang nih. Ke daerah B, begitu juga responnya terhadap program Prabowo sangat kuat, sangat bagus. Oh, dia tambah keyakinan sehingga dia bisa menyimpulkan peluangnya Prabowo 70% nih gitu. Itu mindsetnya dari Bayesian. Jadi dia mengupdate sesuatu dari keyakinan sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi menarik di sini. Apa data menurut orang frekuentis itu dianggap acak. Makanya kita sering menyebutnya random sampling kan. Samplingnya acak. Seperti itu. Datanya itu acak menurut orang frekuentis. Sedangkan untuk Bayesian, datanya itu tetap. Datanya itu saja. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan, parameternya frekuentis itu menganggapnya tetap, sedangkan Bayesian itu acak atau ada distribusi probabilitasnya kayak gitu. Karena di sana mengandung ketidakpastian. Jadi gampangannya gini, kalau regresi deh misalkan, regresi yang biasa kita pelajari itu frekuentis. Karena apa? Y sama dengan beta 0, misalkan itu beta 0-nya nilainya berapa, terus beta 1 itu kan parameter beta 1 itu dan beta 0. Menurut orang frekuentis itu fix nilainya segitu. Kayak gitu misalkan 5x1. Ya 5-nya itu udah fix kayak gitu. Tetapi menurut Bayesian dia tidak bisa dipandang seperti itu. Nggak bisa kita anggap 5 itu sebagai 5 di situ. Dia punya range probabilitasnya kayak gitu. Misalkan antara 3 dengan 6. Ya memang 5 ada di situ. Tapi menurut Bayesian parameternya itu nggak bisa difikskan 5 kayak gitu. Itu cara gampangnya melihatnya kayak gitu. Jadi data menurut orang frekuentis itu random, sedangkan Bayesian menganggap datanya itu tetap. Ya karena memang data itu ya tetap kan sebenarnya menurut orang Bayesian. Tapi orang frekuentis menganggapnya kita harus melakukan random sampling. Nah, ketika memasuk ke inferensi, orang parameternya dilihat oleh frekuentis itu tetap. Orang Bayesian melihatnya acak gitu. Makanya nggak ketemu ini dua perspektif ini. Nah, gini deh gampangannya dari kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana mempengaruhi keyakinan itu cara pandang Bayesian sekali. Sebenarnya kita sudah mempraktekkan, tetapi ketika diterapkan ke statistik, kita balik ke frekuentis kayak gitu. Contoh kayak gini. Misalkan hujan. Pagi hari ya kita lihat perakiraan cuaca ya. Lihat website BMKG. Wah, 50% akan turun hujan hari ini, kata BMKG misalkan. Baru 50% nih keyakinan kita, oh masih 50-50 nih. Lah, pas kita keluar rumah, sampai depan perumahan, kok mendung agak gelap. Wah, begitu lihat mendung, keyakinan kita nambah nih. Oh, 60% akan turun hujan nih. Gitu. Sampai jalan besar, lihat beberapa pengendara motor kok pakai jas hujan, oh berarti daerah sana udah hujan. Tambah lagi kita yakin bahwa hari ini kan hujan 75%.
Kok sampai perbatasan kota, lihat beberapa kap mobil juga basah, berarti oh bener nih hujan, tambah 95%. Kita sering begitu kan dalam melihat sesuatu, kayak gitu. Contoh lagi, misalkan hasil ujian. Waktu belajar, katakan pengantar statistika matematika 2 misalnya. Waktu belajar kita yakin 90% nilainya bagus nih, dapat A gitu. Gitu. Waktu di ruang tunggu, katakan ini bukan di UT ya, kalau di UT nggak ada ruang. Kita mau masuk ruang ujian, ya kan? Lihat peserta lain kok kelihatan pintar-pintar, kita terintimidasi gitu, pakai kacamata, jadi minder gitu. Keyakinan kita yang tadinya pas belajar itu merasa pinter, kok turun gitu, 80%. Pas buka soal, ayo masuk ruangan, kok pengawasnya galak sekali gitu kan. Kok kita tambah jiper, turunlah keyakinan kita 70%-an. Pas mulai ngerjakan soal satu persatu kok sulit, akhirnya kayaknya udah pasrah aja lah, 40% kayaknya nilainya bagus. Kayak gitu. Jadi secara intuisi kita itu sudah menerapkan Bayesian dari awalnya keyakinan kita seberapa, lalu mengupdate atau dapat info baru, akhirnya keyakinan kita bisa bertambah atau berkurang. Contoh lain, misalkan kita nongkrong malam hari gitu, di luar, di balkon lah katakan seperti itu, terus tiba-tiba ada gerakan benda langit gitu, atau benda-benda pohon, ada hitam lompat kayak gitu. Kira-kira respon orang yang akamsi, akamsi anak kampung sini gitu, orang situ-situ juga, dengan pendatang, orang kos misalkan. Menurut akamsi orang kampung situ adalah biasa itu paling apa namanya kelelawar misalkan, udah biasa itu, santai responnya. Tetapi kalau orang pendatang baru lihat, kaget, jangan-jangan apa macam-macam asumsinya. Nah, kenapa beda respon antara orang kampung situ dengan pendatang? Karena si akamsi itu sudah biasa melihat setiap hari. Oh, kalau ada jam segini ada benda lompat, ada benda ini. Jadi menurut dia tidak ada masalah. Itu paling ya itu juga gitu. Jadi dia punya pengetahuan sebelumnya atau disebut dengan prior itu. Nah, sedangkan pendatang itu dia masih dengan mindset yang sebelumnya juga, yang belum pernah melihat di situ, yang dibawa coba ke jadi pemahamannya berbeda. Ini ilustrasi-ilustrasi kehidupan sehari-hari yang sebenarnya secara mentalitas kita itu udah Bayesian, tetapi ketika mempelajari statistika secara resmi, kita disuguhkannya frekuentis kayak gitu. Contoh lagi, misal ini bukan bermaksud apa-apa ya, cuma keseringannya di berita misalkan. Kita lihat di berita misalkan berita tentang perilaku oknum polisi misalkan yang jahat. Wah, kita terpengaruh nih, oh polisi itu brutal ya, kasar ya gitu. Tetapi karena kita punya tetangga misalkan sebelah rumah yang profesinya polisi, dia rajin ibadah, suka membantu orang, otomatis tadinya keyakinan kita bahwa polisi itu jahat terkoreksi dengan informasi baru yang tetangga kita. Enggak kok, polisi itu baik kok, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya pola-pola Bayesian aja. Kayak gitu. Namanya update belief. Terusnya Bayesian itu gitu. Jadi posterior sama dengan ya likelihood itu dikalikan dengan prior atau pengetahuan sebelumnya. Yang itu bisa mengkoreksi pengetahuan kita. Seperti itu. Kalau kaitannya sama yang tadi kanker, dia udah kaget kankernya positif, alat tesnya 90%, tetapi ketika diupdate ada informasi, oh enggak kok prevalensinya cuma 1% kok. Oh ternyata cuma 8% peluang untuk ininya gitu, kena kankernya. Hal-hal seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang sehari-hari ya. Coba kita sekarang. Oh, ini juga. Saya dapat kasus ini di apa namanya? Di satu podcast di YouTube. Jadi Bayesian itu bisa diterapkan juga di kencan buta gitu. Misalkan kita baru PDKT nih sama cewek atau cowok ke cewek, kasusnya di sini Maria sama Harry lah misalkan. Maria berasumsi dia nggak tahu nih cocok nggak ya sama Harry gitu. Nah menurut Maria dia bakal cocok nih sama Harry, ya kan? Kalau punya kesamaan dalam selera film, terserah kan, gitu. Kalau sama-sama seleranya, yaitu Star Wars, bakal cocok nih, bakal lanjut nih ke date berikutnya gitu. Nah, si Maria ini udah mulai ngumpulin data nih, gitu. Di kotanya dia tinggal sama si Hari,
hitung-hitungan kasar kayaknya penggemar Star Wars di kota itu 60% deh kayaknya menurut dia. Nah, ini prior gitu. 60%. Itu memang subjektif, kayaknya 60% gitu. 40% ini bukan. Nah, si Maria juga bikin likelihood-nya nih. Mereka yang nonton Star Wars karena dia adalah seorang fans, bukan karena diajak temennya atau diajak orang tuanya, itu kayaknya pasti 99% deh. Kayak gitu. Sedangkan karena dia nonton karena bukan karena fans, ya kayaknya ya cuma 50% lah gitu. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau kita bagi atau namanya bias factor, peluang seseorang menjadi fans dari Star Wars dengan peluang non fans kan 60 bagi 40 ya. Berarti 1,5. Artinya si Maria punya hitung-hitungan di kepalanya. Ya, kayaknya peluang dia cocok sama Hari 1,5 nih. Ngedit yang matematika agak beda. Nah, setelah dikasih informasi tambahan nih bahwa dia mau nggak nonton ya gitu. Karena dia memang fans, dibagi dengan dia nonton karena dia bukan fans, ya tinggal dibagi kan 0,99 dibagi 0,5 itu kan 1,98. Ini namanya bias factor kayak gitu. Nah, posterior atau keyakinan setelahnya setelah mengumpulkan dua data itu kan dikalikan. Tadi kan rumusnya kan perkalian ya. Likelihood dikalikan dengan prior. Ya 1,5 dikali 1,98 ketemunya 2,97. Jadi tadinya dia cuma yakin 1,5 nih keyakinannya dengan cocok enggaknya dengan Hari. Setelah dimasukkan unsur nonton, dia jadi 2,97. Tambah yakin dia kayaknya bisa nih lanjut sama Hari untuk date berikutnya. Kayak gitu-gitu. Jadi blind date pun bisa kita terapkan ada apa namanya? Ada unsur Bayesian di sana. Ya, cepat aja ya. Berikutnya. Oke, ini sedikit hitung-hitungan, tetapi nggak yang jelimet. Mau membuktikan perbedaan eh, tinggal berapa menit ya? Perbedaan pendekatan frekuentis sama bias dalam menghitung seperti itu. Misalkan kita punya hipotesis nih, seorang aktor muda itu punya kecenderungan menjadi pecandu narkoba itu lebih besar dibanding aktor tua. Kita punya hipotesis itu nih, kayak gitu. Nah, bagaimana frekuentis sama bias menghitungnya? Misalkan kita mengumpulkan data ini. Jadi ada 40 orang di sampling secara random, 10-nya itu aktor muda, ya kan? Dari 10 itu ada 3 yang pecandu narkoba. Sedangkan lainnya 30 atau aktor tua hanya satu yang pecandu narkoba. Terus kita buat tabel kontingensinya seperti ini. Nah, kita udah biasa ya dapat tabel kontingensi seperti ini. Biasanya kita langsung lakukan apa ini ketika mau membuktikan hipotesis ini? Pendekatan apa? Ya, ini dia. Frekuentis bilangnya langsung bikin chi-square. Gitu ya. Langsung bikin hipotesis nol. Oh, enggak ada bedanya antara aktor muda dan aktor tua dalam hal kecanduan narkoba. Kita misalkan yang A ini yang muda, yang B ini yang tua. Atau kita bikin hipotesis alternatifnya, kondisi A dan B itu punya efek yang berbeda. Atau dalam pernyataannya bahwa aktor yang muda punya kemungkinan yang berbeda untuk menjadi candu narkoba dibanding yang aktor tua. Ya kan? Itu bisa awalnya bisa bikin hipotesis begitu ya. Lalu kita bikin hitungan chi-square-nya. Nah, ini chi-square-nya. Normal itu ya. Kita masukkan
ketemulah C square-nya itu 5,93. Lalu apa yang muncul dari itu? P value-nya 0,01492. Ini pasti pendekatan frekuentis banget nih. Kayak gitu. Apa sih artinya C square 5,92 dan P value 0,01492 ini? Menurut frekuentis, ada yang mau volunteer? Kan kata orang frekuentis kalau ketemu seperti itu P value-nya, kita dapat menolak hipotesis nol, ya kan? Dan P value itu menunjukkan bahwa jika hipotesis nol benar, maka ada kemungkinan sekitar 1,49% kita akan mendapatkan hasil seperti data yang tadi, tabel kontingensi tadi. Jadi P value yang dalam perspektif frekuentis itu adalah probabilitas untuk mendapatkan data seperti yang disajikan dengan asumsi hipotesis nolnya benar. Jadi, gampangannya gini, orang frekuentis itu bilang kalau ada p-value yang 0,01, bukan berarti peluang benarnya itu 1%, bukan 1,49%, bukan. Tetapi peluang mendapatkan data seperti tadi di awal, ya, dengan asumsi H0 benar, ya kan, itu hanya 1,4. Kayak disebutlah nanti ada aturan gagal tolak H0 atau menolak H0. Padahal pertanyaan awal kita tadi, apakah peluang untuk aktor muda lebih kecanduan narkoba itu lebih besar daripada aktor yang tua, ya kan? Itu pertanyaannya lah. Kalau kayak gini, kita tidak bisa menjawab apa-apa dengan hasil dari frekuentis itu. Jadi makanya ini bukan yang kita pengenkan gitu. Seperti itu. Nah, dan kita punya keyakinan bahwa aktor muda itu punya kemungkinan untuk pecandu narkoba itu lebih tinggi kayak gitu dibanding aktor yang muda, yang tua. Nah, inilah pentingnya Bayesian untuk menjawab berapa sih keyakinan kita bahwa yang muda itu lebih rawan terhadap narkoba kayak gitu. Nah, di sini masuklah si Bayesian itu. Karena pendekatan Chi-square tadi, ya dia hanya bisa gagal menolak H0, menolak H0. Jadi dia tidak tahu berapa tingkat keyakinannya itu. Kayak gitu. Nah, ini pendekatan Bayesian. Ya, cepat saja. Jadi rumus-rumus ini hanya terapan biasa dari rumus awal tadi yang peluang bersyarat tadi. Nah, ini ketemu di sini pendekatan Bayes. Jadi untuk yang aktor muda peluangnya 0,3, sedangkan yang tua itu 0,03. Terjawab bahwa 0,3 itu lebih besar dari 0,03. Seperti itu. Sehingga kita bisa dapat keyakinan bahwa yang aktor muda memang secara peluang untuk kecanduan narkoba itu lebih besar, yaitu perbandingan 0,3 dengan 0,03. Karena kita bicara peluang. Sedangkan yang frekuentis tadi itu ditanya peluang tetapi dia basisnya ke H0 kayak gitu. Nanti rumus persamaannya ini bisa dibaca pelan-pelan sendiri ya. Ini kok lambat sekali. Nah, ini di sini sudah ini
sebenarnya munculnya satu-satu sebenarnya tadi bisa langsung sekaligus ini. Jadi ini hanya menerapkan aplikasi dari peluang bersyarat aja. Mungkin dari 47 slide ini nggak semuanya harus disampaikan pada malam ini. Yang penting dapat gambaran dulu bagaimana peluang itu di perspektif Bayesian itu bisa diterapkan seperti itu. Karena mungkin juga keterbatasan waktu. Masih sisa berapa menit, Mas Mukti? 30 menit ya. Baik, satu soal ilustrasi lagi. Kemarin kalau nggak salah di grup jurusan itu ada yang nanya soal di modul, tapi nggak ada yang respon. Akhirnya di delete lagi sama dia. Kebetulan sudah saya sempat screenshot soalnya itu, dan sekaligus saya jadikan contoh soal di sini. Jadi ceritanya dari sekian BPR yang ada itu dibuat hipotesis yang ingin diuji kayak gitu, satu sampel aja. Apakah persentase BPR yang sehat itu lebih dari 80%? Kayak gitu. BPR yang disampel itu 43 jumlahnya, terus yang sehat itu 78% yang ada yang disampel. Terus dia kayaknya 78 ke 80% itu kan deket ya. Terus dia menyimpulkan kayak 80% sehat sih BPR kita kayak gitu. Nah, tarif nyata yang mau digunakan 1%. Ini bedanya pendekatan, kalau tadi kan pendekatan soal chi-square ya, pakai tabel kontingensi. Sekarang yang uji proporsi, yang pakai nilai Z. Kalau pendekatan frekuentis seperti biasa yang sudah-sudah kan kayak gini ya, urut-urutan pengerjaannya. Terus kita lihat ini uji satu arah kanan ya kan, alfanya 0,01, Z alfanya ya kan, berarti kan Z 0,99. Kalau kita lihat tabel itu nilainya 2,33 kayak gitu. Itu namanya Z tabel. Nah, Z hitungnya kita lihat. Nah, biasa kan rumusnya ini yang beda proporsi P dikurangi P topi dikurangi P lalu dibagi akar kayak gini, ini rumus standar, dimasukkan ya kan, ketemu minus 0,328. Ini Z hitung namanya. Nah, setelah itu orang frekuentis akan apa? Kita bandingkan Z hitung dengan Z tabel, ya kan? Dengan rumus apa? Dengan kata apa? Kriteria ini. Jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, H0 gagal ditolak atau gagal tolak H0. Makanya kesimpulannya ini kan, gagal tolak H0. Apa kesimpulannya dari orang frekuentis? Dengan taraf nyata 1%, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi BPR yang sehat lebih dari 80%. Ya. Atau pernyataan bahwa lebih dari 80% BPR sehat itu tidak cukup secara statistik. Hanya seperti itu. Tapi berapa persen tingkat keyakinannya itu nggak tahu. Kayak gitu. Berapa persen dari pernyataan 80% itu nggak tahu orang frekuentis. Dia hanya bisa menolak H0, H1, atau menerima H1. Sesederhana itu. Padahal yang ditanyakan berapa persentase BPR yang sehat itu, kita ingin menguji benar nggak pernyataan itu. Nah, itu bisa masuk di situ Bayesian. Dengan pendekatan apa? Nah, ini dia. Lama. Oh, ini masih pendekatan dari frekuentis juga. Tadi kan pakai ini ya perbandingan ini apa Z-nya. Sekarang pakai p-value. Ya. Setelah kita hitung, ketemulah p-value-nya itu 0,6293. Karena p-value jauh lebih besar dari alfa yang kita tetapkan 1%, maka kesimpulannya sama tadi, gagal tolak H0. Sama ya, itu masih pendekatan frekuentis.
Frekuentis itu emang pasti pakainya p-value. Nah, bagaimana? Oh ini, jadi p-value itu menjadi faktor kelemahan dari frekuentis, kayak gitu. Tidak menyatakan apa yang ingin kita ketahui, frekuentis juga menghitung p-value itu hanya probabilitas mendapatkan data seperti atau lebih ekstrim dari data yang ada jika H0-nya benar, kayak gitu. Dan tolak atau tidak tolak H0 itu thresholdnya 5%, 1%. Jadi acuannya benar-benar terserah kita kayak gitu. Dan p-value misalkan p-value-nya 0,03. Banyak orang salah mengartikan 0,03 itu artinya 97% kemungkinan H1 benar. Itu salah. Gitu. Jadi yang benar ada 3% kemungkinan kita mendapatkan data yang sama atau lebih ekstrim dengan itu dibandingkan dengan data yang kita amati. Makanya frekuentis kan, mengulang datanya diulang-ulang terus. Kayak gitu. Jadi p-value tidak mengatakan apapun tentang kemungkinan H0 benar atau salah. Kayak gitu. Dia hanya berbicara tentang kemungkinan data dengan asumsi H0 benar. Kebayang ya? Jadi dia itu nggak peluang murni sebenarnya. Gitu. Nah, ada yang sebut dengan misteri nilai p-value. Ini sama. Jadi p-value itu peluang mendapatkan hasil ekstrim jika H0-nya itu benar. Jika H0-nya benar aja, kayak gitu. Jadi bukan peluang bahwa hipotesis itu benar. Nanti akan kelihatan bedanya kalau kita bandingkan dengan pendekatan Bayesian. Jadi kalau orang frekuentis bilang hasilnya tidak signifikan, itu kan bukan berarti tidak ada efek, kayak gitu. Seperti itu. Jadi masih ambigu kesimpulannya dari frekuentis itu. Nah, coba kita lihat pendekatan Bayesian. Bayesian itu melihatnya gini, ada berapa BPR sih sampelnya? 43, ya kan? Yang sehat berapa? 78%. Berapa yang sehat? Berarti kan 78 kali 43 kan? Berarti yang sehat 34 nih. Gitu. Nah, hipotesisnya apa? Ya, seperti kita udah bangun tadi, P lebih kecil dari 0,8 itu H0-nya, H1-nya P lebih besar dari 0,8. Nah, pernyataan yang ingin diuji apakah proporsi BPR sehat itu lebih dari 80%? Berapa tingkat keyakinan kita? Nah, Bayesian itu tidak langsung menguji hipotesis ini. Menolak atau tidak menolak, tidak itu yang dilakukan Bayesian. Tetapi Bayesian itu langsung cari prior belief, kayak gitu, atau keyakinan sebelumnya, keyakinan awal terhadap proporsi itu. Nah, di sini memang subjektivitas dari Bayesian itu. Dia mencari posterior distribution itu setelah melihat prior belief-nya itu. Nah, prior distribution-nya itu dilihat dengan apa? Maka di sini sebut nanti, oh kalau modelnya sehat dan tidak sehat, oh itu priornya uniform. Uniform itu apa? Pakai beta aja. Nah, ini subjektif juga di sini. Beta 11. Distribusinya beta kayaknya. Lalu likelihood-nya apa? Distribusi likelihood-nya karena tadi sehat dan tidak sehat, otomatis itu binomial. Nah, sebutlah di sini R-nya 43 dan X-nya 34. Betul ya? 43 ininya sampelnya, yang tidak sehat 34. Yang sehat 34. Jadi udah ketemu nih priornya beta, likelihood-nya binomial. Gitu, menurut Bayesian. Tinggal dikalikan aja, dimasukkan ke rumus. Nah, karena tadi priornya itu beta, maka posteriornya pasti juga beta. Nah, ini rumus Bayesian. Setelah dimasukkan, ketemulah posteriornya itu beta 35,10. Kayak gitu. Karena alpha plus X, beta plus N min X. Kayak gitu. Ketemu ini. Dengan priornya beta 1,1. Setelah dihitung, nah ini memang perhitungan Bayesian itu misalnya dengan R. Setelah dicoba dengan R, ketemulah hasilnya itu 0,38. Kayak gitu. Dari perhitungan ini ya. Kayak gitu. Nah, 0,38 hasil dari Bayesian itu, dia bisa menyimpulkan hanya ada 38% kemungkinan dari proporsi sebenarnya lebih dari 80%. Kayak gitu. Jadi menurut Bayesian, yang katanya
80% BPR itu sehat. Enggak kok, saya cuma yakin 38% aja kayak gitu. Itu Bayesian. Jadi dia tidak menolak H0 H1 itu nggak main di situ. Tapi berapa tingkat keyakinanmu terhadap pernyataan itu? Dengan memasukkan priornya beta, terus likelihoodnya binomial dari data yang ada, dia bisa mengatakan, oh enggak kok, paling keyakinan saya terhadap pernyataan bahwa BPR itu 80% sehat, itu hanya 38%. Artinya saya ragu sebenarnya, nggak ada 50% keyakinan saya. Nah, ini tambahan lagi beberapa perbedaan dari frekuentis sama Bayesian, eh, dari hal output dan komputasinya dan lain sebagainya, ini skip aja. Ada juga istilah central limit theorem dari hukum angka yang besar. Jadi ini yang paling nanti sering keluar kalau ngomong Bayesian. Jadi kalau frekuentis itu pakai confident interval, tingkat keyakinan, sedangkan Bayesian itu makainya credible interval, kayak gitu. Nanti ada beberapa contohnya ini. Nah, memang ke apa ya? Kenapa banyak yang tidak tertarik terhadap Bayesian? Karena dia tidak bisa dihitung manual. Jadi dia harus menggunakan software dan itu coding dan lain sebagainya menyulitkan sehingga tidak banyak yang tertarik. Makanya popularitas dari Bayesian itu banyak muncul ketika software-software statistika itu sudah makin berkembang. Dulu tidak terlalu diminati karena software-software komputasi statistika belum banyak ditemukan. Seperti itu. Nah, ini bedanya confident sama credible. Jadi confident interval itu punyanya frekuentis, kalau credible itu punyanya si Bayesian. Kayak gitu. Nah, lewati aja. Nah, ini. Jadi ilustrasinya gini. Kalau frekuentis itu, kalau bilang confident intervalnya 95%, artinya yang tersirat di situ, kalau kita ulang eksperimen ini sampai ribuan kali, lalu setiap kali kita hitung confident interval dari data baru, ya, maka sekitar 90% dari semua interval itu akan mencakup parameter yang ada itu. Tapi yang harus dipahami menurut frekuentis itu parameter dianggap tetap dan tidak ada yang random di situ. Yang random hanya datanya, data samplingnya. Jadi kita nggak boleh mengatakan dalam bahasanya frekuentis bahwa ada 95% kemungkinan bahwa parameter berada dalam interval ini. Nggak, frekuentis nggak bilang itu. Karena dalam pandangan frekuentis, parameter itu udah fix gitu. Sudah ada di satu tempat yang berubah-ubah hanya intervalnya dari hasil sampling acak yang sudah kita tetapkan. Jadi dengan kata lain, probabilitas atau peluang di sini dalam pandangan frekuentis itu tidak berbicara tentang parameter, tapi tentang proses sampling yang acak. Gitu. Kenapa interpretasi dari frekuentis itu terhadap confident interval itu berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu. Kayak tadi misalkan Prabowo menang 70% misalkan. Itu bukan pernyataan frekuentis kayak gitu. Nah, sedangkan di Bayesian namanya credible interval. Nah, credible interval itu lebih gampang secara intuisi karena hidupan sehari-hari lebih gampang kayak tadi ilustrasi soal itu ya. Misalkan ada data yang kita punya dan prior yang sudah kita terapkan tadi, ada beta, ada binomial, 90% peluangnya bahwa parameter berada di interval tersebut. Kayak gitu. Jadi beda dengan frekuentis. Bayesian ini memperlakukan parameter itu sebagai sesuatu yang random. Jadi kita boleh bilang bahwa probabilitas tentang parameter itu bisa mengatakan saya percaya 90% parameter berada di rentang ini. Jadi keyakinan kita terhadap parameter itu yang kita sebutkan kayak gitu. Ini jadi kekuatannya kekuatannya Bayesian gitu. Lebih intuitif untuk orang awam. Kayak kita nanya berapa persen keyakinanmu terhadap misalkan judi online. Berapa persen angka yang akan keluar ini 10 misalnya. Itu kan intuitif sekali Bayesian itu. Kayak gitu. Karena memang parameternya itu acak kayak gitu. Bukan tetap kayak. Nah, contoh sedikit ya. Ada 95%
peluang proporsi sebenar. Misalkan kita mengetahui proporsi keberhasilan vaksin, ya kan? Datanya 45 dari 50 orang berhasil, ya kan? Berarti kan tingkat keberhasilannya 90 nih. Berapa sih kalau orang frekuentis bilang confident intervalnya itu dengan ya biasa ya pakai rumus binomial klasik biasa itu ketemu confident intervalnya di sini 82 sampai 98. Itu menurut frekuentis kayak gitu. Jadi pengertian 82 sampai 98 itu artinya gini kalau frekuentis. Kita kalau mengulang-ulang percobaan itu berkali-kali, maka 95% dari interval yang dihasilkan akan mengandung proporsi ini. Kayak gitu. Itu orang frekuentis. Nah, dengan kasus yang sama, kalau pendekatannya Bayesian, ini dia pakai dulu, oh ini kan uh, likelihood-nya binomial, berarti saya pakai prior beta karena tidak ada informasi apapun. Otomatis dengan betanya tidak ada informasi, kita pakai beta 1,1. Lalu posteriornya dari beta 1,1 itu dengan data tadi ketemu beta 46,6. Ini ada perhitungannya memang. Setelah dihitung, ketemulah credible interval itu 79 sampai 98 gitu. Nah, 79 sampai 96 ini kalau menurut Bayesian interpretasinya adalah ada 95% kemungkinan proporsi sebenarnya ada di antara itu. Jadi dia langsung gitu intuitif. Beda ya tadi sama frekuentis. Nah, ini yang seperti mungkin likelihood-nya prior posterior. Jadi ini ada aturan main di Bayesian itu. Kalau likelihood-nya binomial, priornya itu biasanya beta, otomatis posteriornya nanti jadi beta. Kalau likelihood-nya itu distribusi Poisson, ya kan, nanti priornya itu yang digunakan adalah distribusi gamma biasanya. Posteriornya juga menyesuaikan dan seterusnya. Ini adalah aturan main yang umum kayak gitu. Ketika kita menentukan likelihood dan priornya dari aturan main Bayesian. Ini juga apa aturan main tambahannya nanti bisa dipelajari lagi. Jadi intinya yang kritikal dari Bayesian itu menentukan prior dan likelihood-nya itu tadi. Mau pakai distribusi mana. Nah, karena dari tadi kan kita ngomong menentukan sendiri ya, atau bisa aja toh bilang Bayesian itu subjektif gitu, tidak objektif, tidak ilmiah gitu. Nah, kalau orang Bayesian bilang nggak harus yang subjektif itu bukan berarti tidak ilmiah kayak gitu menurut Bayesian, karena ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak lepas dari subjektivitas juga. Yang penting orang Bayesian itu ngaku dari awal, jujur gitu. Daripada ngaku netral tapi sebenarnya dia juga subjektif kayak gitu. Apa yang subjektif dari Bayesian ini? Kan dia tidak mengabaikan informasi-informasi yang ada sebelumnya. Kayak gitu. Bayesian memanfaatkan informasi yang ada itu secara transparan dan dikemukakan kayak gitu. Nah, priornya itu tidak selalu harus subjektif kok kayak gitu. Prior itu bisa empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi nggak yang suka-sukanya peneliti juga priornya itu. Itu lalu juga Bayesian itu konsisten secara logika apa namanya peluang. Jadi aturan Bayes itu ya aturan probabilitas dasar kayak tadi ya kan. Jadi ketika kita memahami logika peluang, maka kita lebih condong untuk Bayesian sebenarnya. Dan Bayesian itu bisa direproduksi ulang untuk penelitian-penelitiannya karena lebih transparan. Orang bisa mencoba asumsinya priornya apa nih? Kalau dia pakai prior beta, coba kita pakai prior gamma, apakah lebih? Jadi bisa dibandingkan. Tidak hanya sekedar menolak hipotesis 0, H0 dan H1. Gitu. Bisa direplikasi. Selanjutnya, nah ini beberapa ahli dari Bayesian di luar negeri, ada yang formal secara ini buku-bukunya, ada yang juga buku-buku populer. Kalau di Indonesia ini orang-orangnya bisa dicari juga buku-bukunya juga banyak dari UGM, dari Brawijaya, Pajajaran, ITS, Andalas sama Negeri Makassar. Ini sejauh yang saya pelajari, cari-cari datanya.
Lalu kalau tertarik untuk nonton-nonton ringan, ini YouTube channel yang tidak matematis, tidak menghitung secara jelimet, tapi bisa membangun intuisi kita terhadap Bayesian itu seperti apa. Ada YouTube channelnya, terus ya ini bidang penerapannya sangat luas, dan terakhir, nah ini ada pernyataan dari seorang profesor bahwa sebenarnya berbeda. Dari tadi kita bicara perbedaan Bayesian sama frekuentis gitu ya. Padahal sebenarnya menurut profesor tersebut frekuentis itu memberikan rumus-rumus matematika yang rumit gitu kan untuk menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan kayak gitu. Jadi kan answer to question no one asked. Jadi bukan itu pertanyaannya sebenarnya. Dia menjawab bukan pertanyaan kayak gitu. Nah, sedangkan Bayesian dia itu menjawab pertanyaanmu atau menjawab apa yang ingin kamu ketahui berdasarkan asumsinya, tapi nggak ada yang percaya gitu karena ada subjektivitasnya tadi itu. Ya ini joke aja sih. Gitu. Oke, itu jadi kalau menurut orang Bayesian, we don't see what we don't seek. Jadi kita harus mencari dulu, mencari tahu dulu apa yang pengen kita cari tahu, baru kita akan melihatnya kayak gitu. Jadi kita tidak akan berusaha mencari sesuatu, tidak akan melihat sesuatu kalau kita tidak mencarinya, kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oh ya, goodbye. Saya kembalikan ke teman-teman dari Hima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Andi Roslala atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Penjelasannya sangat santai, menarik, dan mengajak kami juga untuk mengenal mengenai teorema Bayes. Nah, untuk teman-teman yang ada di Zoom, yang ingin bertanya boleh silakan angkat tangan atau melalui chat juga boleh. Ya, teman-teman yang ingin bertanya. Tadi di kolom chat ada ya, Mas Muti? Oke, boleh kepada Kak Saifullah. Boleh. Assalamualaikum. Salam. Izin Pak. Ya. Untuk penerapan di sehari-hari atau di penelitian terkait influensi bias ini kita biasa gunakan kalau dalam kalau saya kan kerjanya di bidang statistik Kak. Ya. Itu bisa nggak masuk nggak di untuk teorema bias ini belum kebayang sih gimana ininya penggunaan sehari-hari di nanti misalkan kita ada survei apa terkait konsumsi gula gitu, bisa nggak kita prediksi teorema ini kemungkinan berapa persennya naik atau turun atau prediksi ya kayaknya masih tetap gitu, boleh nggak pakai itu Kak teorema ini? Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Saifullah. Jadi kalau saya pelajari bidang penerapan dari Bayesian itu rentangnya sangat luas, mulai dari bidang kesehatan, misalkan, yang banyak itu penerapan tentang prediksi penyakit, penyebaran penyakit, sampai ke bidang keuangan, misalkan prediksi harga saham, sahamnya naik apa turun, karena itu menentukan informasi sebelumnya ya. Nah, yang aspek-aspek luas seperti itu saja bisa dijangkau oleh Bayesian, apalagi hanya sekedar prediksi perilaku konsumen dan lain sebagainya. Itu sangat bisa. Nah, cuma memang seorang
statistisi murni yang juga matematikawan gitu, itu kan terkenal dengan modelingnya. Nah, pendekatan Bayesian ini kuat di bagian modeling itu. Dari mana aspek modelingnya itu? Jadi kita ngomong Bayesian itu kan hanya dua aspek, tiga lah. Jadi posterior itu ditentukan oleh likelihood-nya sama priornya. Jadi penentuan likelihood dan prior itu, di situ aspek modelingnya. Jadi ketika kita makin bagus membuat modeling likelihood dan priornya, maka prediksinya itu akan lebih cenderung akurat seperti itu. Nah, contoh sederhananya misalkan di bidang di aplikasi regresi lah gitu. Mungkin nanti bisa banyak kok di YouTube ataupun di RStudio itu yang memberikan ilustrasi bagaimana tahapan regresi dalam perspektif Bayesian. Kalau frekuentis yang sudah sering kita temui ya, atau bahkan juga jadi skripsi kita, itu kan ya sudah sederhana aja seperti itu. Nah, kalau di begitu juga inferensinya atau penafsirannya. Kalau di Bayesian itu nanti lebih detail lagi dan selalu sederhana, seberapa tingkat keyakinan kita bahwa parameternya ada di rentang itu. Ujung-ujungnya kalau dilihat secara detail itu mendekati juga hasil akhirnya antara frekuentis dengan uh, Bayesian. Bedanya nanti di bagian standar errornya misalkan. Standar errornya Bayesian itu agak lebih rendah dibanding standar error hasil dari regresinya si frekuentis kayak gitu. Jadi artinya penerapannya itu sangat mungkin. Nah, cuma bagaimana penerapannya itu, nah itu bagian modelingnya itu yang menantang sekali untuk butuh pengetahuan matematika yang lebih dalam, terus codingnya juga lebih 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 dalam kayak gitu ininya. Coding misalnya kalau biasa terbiasa pakai R ya kayak gitu sih Mas pemahaman saya. Baik, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Atau Berarti kalau ada secara pertanyaan juga boleh. ya, boleh tanggapi lagi nggak? Silakan diskusi aja nih. Baik. Kalau untuk official masih ini ya Pak, kalau misalkan kita buat apa namanya analisis mungkin apa gitu, terus kita gunakan teorema ini, itu secara kita kan kadang di di terakhir pada saat pengolahan itu kita tingkat kepercayaan itu jadi patokan kita ya sebagai Betul. apa statistisi. Nah di Bayesian ini kan mungkin agak sedikit lebih rendah gitu ya tingkat kepercayaan dibandingkan yang frekuentis ya. Hmm. Ya kalau di dipakai untuk statistik official pernah ada ininya Kak apa namanya pengalaman apa baik buruknya gitu teorema Bayesian. Izin. Sebenarnya Terima kasih. kalau kalau popularitas ya memang masih kurang kalau di Indonesia popularitas Bayesian. Mungkin di komunitas akademik secara umum lah di statistik. Bahkan pernah ngobrol sama Bu Dewi, dosen kita. Prof Dewi kan asalnya dari IPB ya, S1 sampai S3-nya di IPB. Waktu saya bilang, Bu, saya kayaknya tertarik belajar Bayesian kayak gitu. Waktu semester berapa, 5 kalau apa 6 gitu. Terus langsung nyeletuk beliau. Ya silahkan aja, tapi kalau S2-nya kalau minat Bayesian jangan di IPB katanya. Loh kenapa Bu? IPB itu frekuentis sekali, dia itu nggak suka Bayesian katanya. Jadi profesor-profesornya di IPB itu menganggap Bayesian itu kurang ilmiah. Ya tadi tuduhannya orang frekuentis terhadap Bayesian itu kan kurang ilmiah ya, karena ada subjektivitas di situ, suka-suka menentukan prior kayak gitu, likelihood-nya juga suka-suka kayak gitu. Jadi secara institusi IPB itu nggak terlalu suka skripsi atau tesis tentang Bayesian. Itu benar kata Bu Dewi. Kalau mau Bayesian itu ke ITS katanya kayak gitu. Nah, hal itu aja secara institusi bisa di apa namanya? Bisa menjadi subjektivitas pilihan profesor dan komunitas akademik di sana. Dan memang lagi-lagi Bayesian itu belum
populer, belum sepopuler yang kayak di komunitas di Eropa, di Amerika yang sudah penerapannya itu sangat luas. Kayak gitu. Nah, tadi kan terbukti ya bagaimana pendidikan frekuentis itu apa ya, menanamkan memori ke kita ketika ada tes tadi itu, ya jawabannya frekuentis banget kayak gitu. Ya enggak salah gitu. Karena memang kita Tingkat lahir kepercayaan dari itu ya Kak. kayak gitu. Kayak kita kan emang ini kasusnya masih untuk pengenalan. Rencana saya untuk pertemuan 2 dan seterusnya itu udah mulai masuk ke modul kita. Jadi kemarin udah buka-buka modul lagi. Mungkin rencana modelnya bukan PPT kayak gini lagi karena sudah cukup lah kayaknya untuk pengantarnya. Jadi langsung ke tes formatif. Jadi nanti akan kelihatan tuh penerapan-penerapannya yang ringan-ringan sampai yang kompleks kayak gitu. Di ini kan kebetulan yang nulis kan Profesor Subanar yang di UGM yang tadi saya sebutkan itu, beliau cukup bagus menyusun soal-soalnya itu. Nah, nanti mungkin pertemuan 2 dan seterusnya kita mulai fokus ke tes formatif itu biar ada gambaran penerapannya itu kayak gimana sih kayak gitu ya. Terima kasih Kak Andi. Sama-sama Mas Eko. Oke, baik teman-teman, masih ada lagi yang ingin bertanya? Kak Andi Rosilala masih sangat siap ini menerima beberapa pertanyaan lagi. Masukan juga nggak apa-apa sih. Kalau ada yang mau diobrolin nggak harus pertanyaan nggak apa-apa. Ya, masih ada teman-teman di kolom chat Sepertinya sudah paham semua sudah atau ini ya. buat seleksi pacar bisa nggak katanya. Kalau kata Mukti, oh bisa. Bisa Mukti. Jadi yang penting kita mindsetnya itu. Jadi kita mau bandingin apa nih gitu, informasi awal kita apa gitu. Bisa kita jadikan parameter seleksi pacarnya, kesamaan dalam hal bacaan buku misalkan. Sama-sama suka baca buku tabungan misalkan. Semua bisa diseleksi ya, Kak Andi. Bisa. Jadi tergantung kita mau pakai parameter apa kayak gitu. Karena kan itu lagi kalau di Bayesian itu parameter itu kan random kayak gitu. Beda sama frekuentis yang fix kayak gitu. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, boleh sebelum kita mengakhiri pertemuan pertama hari ini, untuk teman-teman yang masih bergabung di Zoom untuk buka kamera supaya kita dokumentasi, teman-teman. Oke. Boleh Mas Mukti, tolong bantu screenshot-nya. Udah cukup kayaknya. 3. Sudah ya Mas Mukti? Baik, terima kasih pada Kak Andi. Mulai dari awal masuk tadi, semangatnya luar biasa. Dan interaksinya juga kepada peserta sangat luar biasa. Kami juga menanti ke pertemuan-pertemuan berikutnya semakin bagus lagi. Interaksinya juga kepada kami, karena memang cara penyampaiannya pasti seperti ini yang paling diminati mahasiswa. Karena kalau di Tuton ya, untuk mata kuliah ini biasanya di Tuton, ya kita tahulah seperti apa kalau mahasiswa di Tuton hanya ngerjain diskusi, materi-materi yang ada di PPT yang dikirimkan dosen, dan adanya ini semoga membantu kami. Dan kebetulan saya juga belum ada sih ngambil mata kuliah ini, nanti di semester 7. Ini gambaran saya juga untuk mata kuliah di semester berikutnya. Oh, jadi dosen katanya, Kak Andi. Aduh, sombong nih.
Siap, senang. Lucy udah ngambil belum ini Inveren Basian? Belum Kak Andi, Oh, masih semester 6 sekarang. oh iya, semester depan ya. Menarik sih itu. Ya, baik, terima kasih Kak Andi. Selamat malam. Semoga waktu istirahatnya bagus, baik, sehat-sehat. Di pertemuan berikutnya juga kita bertemu kembali di pertemuan kedua. Dan teman-teman yang lainnya kita tunggu juga di pertemuan kedua. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih semua.